masyarakat. Apakah setiap orang yang melalui prosesi ngaben ini dijamin akan mencapai surga? Terus bagaimana dengan orang yang berbuat jahat di aben juga? Apakah dia mencapai surga juga? Setelah itu bagaimana dengan orang-orang yang tidak di aben? Nah, bagaimana dengan itu? Mungkin itu saja. Bagus sekali pertanyaannya ini. Nah, kebetulan juga Jero, Angko Dwi ada yang WA dan di komen salah satu kalau nggak salah ya, itu juga menanyakan tentang bagaimana orang-orang yang tidak di aben gitu. Apakah dia mencapai surga neraka? Menarik nih. Becik sekali pertanyaan. Mungkin ketika kita mengungkapkan, menyampaikan bahwa tujuan ngaben adalah moksa. Kebanyakan orang niki, khususnya umat Hindu niki, pasti dikira semua itu sudah lepas, termasuk wasana karma. Pasti dikira niki sudah. Berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Sudah barang tentu di program acara Jero Pandit Spiritual Channel. Pada kesempatan hari ini, Bejang akan coba membahas dan berdiskusi tentang konteks pengabenan dengan teman-teman yang Jero Mangkurobi, ini Mangkurwi, dan ini Jero Pandit, dan ini Jero Depa, yang semuanya pemangku. Sebelum Dijang lanjut tentang topik yang akan Dijang bahas, yang berterima kasih kepada Mangkurwi sudah menyediakan tempat untuk diskusi atau perbincangan hari ini. Beliau adalah pemilik dari Depot Labasari, Jalan Buruan, Lah Batu. Jika teman-teman atau saudara mungkin yang lewat boleh mampir ke sini. Oke, pada kesempatan ini Dijang langsung mantan akan mencoba mendiskusikan tentang ngaben. Sesungguhnya seperti apa itu ngaben itu? Mungkin di masyarakat umum sudah mengenal dengan kata-kata ngaben dan mungkin sudah sering melakukan sebagai belas jasa kepada orang tua yang sudah meninggal. Akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahui makna dari pengabenan itu sendiri. Baik, saya akan langsung saja membincangkan ini dengan pemilik dari channel ini, yaitu Jero Pandit. Om Swastiastu, Jero Pandit. Om Swastiastu. Mungkin bisa dijelaskan secara umum dulu, sesungguhnya apa itu sebenarnya ngaben itu? Silakan. Oke. Tiang sapa demun niki semeton sening ngemilitin para follower pengikut. Nah, kembali di sini kita tidak ada narasumber, nggih. Jadi kita diskusi. Nah, jadi kalau kata-kata ngaben itu Mangkurobi dari beberapa sumber-sumber buku yang tiang baca, nggih. Itu sumber mengatakan asal katanya bio. Jadi bekal. Ya. Kemudian ada asal katanya ngabu, kan abu. Ya. Kemudian ada yang menyebut juga bahwa ngaben itu adalah proses penyucian. Nah, mungkin terkait dengan hal itu, jadi ada sebuah mantra dari Yajurveda 40:15. Mungkin tiang bisa mengutip dari isi mantra tersebut, yaitu Wayur anilam amertam atedam basmatam sariram. Nah, kata kuncinya adalah basmatam sariram. Iya, pasti.
Nah, ketika kita meninggal dunia, itu wajib dijadikan badan kita ini dijadikan abu Menjadikan untuk abu. mencapai pelepasan. Mencapai Pelepasan. Jadi goal ngaben itu adalah moksa. sebentar. Itu goal. Goal dari ngaben adalah Moksa. Nah, moksa yang seperti apa ini Jero? Nah. Menarik ini sebenarnya karena Jadi- dikatakan goal dari ngaben adalah moksa. Moksa. Ya kita Moksa itu kan kelepasan. ya kelepasan. Ngaben itu proses kelepasan, cuma konteksnya melalui ritual, bukan konteks moksa tahapan proses mencapai jiwa mukti. Mm-mm. Itu bedanya. Kalau orang moksa, jadi pengertian moksa yang sesungguhnya adalah jiwa mukti. Ya, jiwa Moksa mukti. itu bisa dicapai semasa kita masih berbadan. Mm-mm. Nah, kalau ke dalam konteks moksa, dalam konteks ngaben itu pelepasan yang dibantu oleh orang-orang suci seperti Sulingi. Mm-mm. Membantu pelepasan. Jadi untuk melepas ikatan sang roh dengan baik itu badan jasmaninya, kemudian ataupun kesan-kesan memori selama dia hidup. Mm. Itu makanya dari kutipan sloka tersebut kita bisa garis bawahi bahwa bisa jadi ngaben itu adalah ngabu. Ya, sangat. Ya. Harus artinya tegak lurus dengan Harus ya. Nah, jadi kalau kita ini kalau kita bicara ngaben pasti kita bicara tentang konteks proses pembentukan tubuh. Ya. Itu kan ada beberapa sumber-sumber buku yang atau pustaka suci yang dapat kita baca di Bersepati Tatwa itu kan ada. Ya. Jadi bagaimana proses tubuh ini diciptakan. Jadi utpeti kalau ketika kita dilahirkan itu kan kita diciptakan melalui unsur yang terhalus Nggih, sampai unsur yang terkasar. Mm-mm. Dan sebaliknya kalau kita meninggal atau mati kembali ke asalnya, ini adalah mengembalikan. Makanya tujuan ngaben itu adalah mengembalikan Mm-mm. unsur-unsur pembentuk tubuh manusia ini. Semua unsur ini dikembalikan. Dari unsur Panca Mahabhuta kemudian kembali ke Panca Tanmatra. Panca Tanmatra akan kembali ke Ahamkara. Ahamkara kembali ke Budi. Budi itu kan kecerdasan, Ya. lebih halus daripada mana. Kemudian akan kembali ke Mahat. Mahat itulah benih unsur semesta. Alam semesta. Itu akan kembali ke unsur yang lebih halus. Nah, tubuh manusia itu kan terdiri dari 3 jenis Unsur. tubuh Ya. yang disebut dengan stula sariri. Ya, stula sariri. Stula sariri ini badan jasmani ini Ya. disebut stula sariri. Proses pengabinan itu yang pertama pengembalian ini stula sariri, unsur Panca Mahabhuta. Kemudian suksma sariri itu terdiri dari cita, ahamkara, manah, dan budi. budi. Mm-mm. Kemudian di sana kan ada wasana karma. Ya. Wasana karma ini dibentuk oleh apa? Manah. Mm-mm. Ini sensorik perekam tubuh kita kan ini di manah ya. Ya, di mana? Itu ibarat sebuah kapal kan, setiap pesawat itu kan ada black box-nya tuh. Ya, Kan itu alat perekam. Di sana ada wasana karma. Mm-mm. Ini juga dikembalikan unsur ini. Kemudian lapis ketiga itu antahkarana sarira. Mm-mm. Antahkara sarira ini ada yang menyebutkan atma, Ya. ada yang menyebutkan mula prakerti. Atman dan mula prakerti. Jadi kalau kita merujuk ke makna daripada trisarira, sarira kan sudah berbentuk nih. Ya. Badan Ah. prakerti ini. Berarti tidak sesuai dengan kalau Ya, dikatakan Atman. atman enggak betul. Jadi itu bisa masuk ke mula prakerti. Mula prakerti ini semua unsur pembentuk tubuh. Ya. Ini semua dikembalikan melalui proses ngaben. Mm-mm. Makanya tahapan-tahapan proses ngaben itu Mm-mm. mulai dari membakar sampai tahapan berikutnya adalah proses pengembalian unsur dari Panca Mahabhuta sampai terhalus. Berarti tiang potong berarti ngaben itu endingnya adalah moksa. Moksa. Berarti moksa dalam konteks ritual. Ritual.
Berarti Makanya dikatakan moksa massal. moksa masal. Gitu. Ya itu sangat menarik sih bahasanya Moksa massal, pelepasan massal ini. Pelepasan massal. Itu. Oke, para pemirsa kami atau pemirsa di rumah, demikian penjelasan tentang konteks ngaben. Ternyata ngaben itu adalah endingnya adalah goalnya adalah moksa. Akan tetapi untuk mencapai moksa ada tingkat-tingkatan yang harus dilewati, seperti dibilang tadi adalah melepaskan konteks panca mahabudra, panca tanmatra. Nanti ada cita di sana yang terbentuk dari mana, budi dan ahamkara. Di saat yang cita ini mampu dilepaskan, mencapai ke mahat. Nah, kemudian di mahat ini kembali dua opsi dia, bisa kembali ke prakriti atau bisa ke purusa itu sesungguhnya. Tergantung sekarang tingkat wasana karmanya ya. Oke, mungkin tiang ke Jero Mangkudewi dan Mangkudepa. Dari penjelasan tadi, kira-kira mungkin salah satu ada pertanyaan atau mungkin keduanya ada pertanyaan. Mungkin tiang demen nggih. Sering kadang-kadang ditanyakan teman terjadi di masyarakat. Apakah setiap orang yang melalui prosesi ngaben ini dijamin akan mencapai surga? Terus bagaimana dengan orang yang berbuat jahat di aben juga? Apakah dia mencapai surga juga? Setelah itu bagaimana dengan orang-orang yang tidak di aben? Nah, bagaimana dengan itu? Mungkin itu saja. Bagus sekali pertanyaannya ini. Nah, kebetulan juga Jero, Mangkudewi ada yang WA dan di komen salah satu kalau nggak salah ya, itu juga menanyakan tentang bagaimana orang-orang yang tidak di aben gitu. Apakah dia mencapai surga neraka? Menarik nih. Becik sekali pertanyaan. Mungkin ketika kita mengungkapkan, menyampaikan bahwa tujuan ngaben adalah moksa. Kebanyakan orang niki, khususnya umat Hindu niki, pasti dikira semua itu sudah lepas, termasuk wasana karma. Pasti dikira niki sudah lepas. Nah, itu pemikiran umum misalnya. Kenyataannya di lapangan ini kita bicara belak-belakan niki. Kalau tradisi kita di niki khususnya yang di Beleleng. Kalau setelah ngaben pasti ada enten upacara metuun istilahnya. Jadi menanyakan kembali bagaimana keadaannya di sana setelah di aben, apakah sudah mendapatkan tempat yang baik, kan seperti itu. Tetapi kenyataannya setelah di aben iki ditanya masih di kawah kesakitan. Nah, ini perlu penjelasan, mungkin sedikit memberikan gambaran biar nanti tidak berkesan ngaben, oh ternyata ngaben sing saya ngeranan kini masih tetap kesakitan, kemudian masih ngaben nanti. Itu kan ini akan menjadi jadi pemaknaan ngaben itu bagi masyarakat yang awam tidak paham tentang makna ngaben bisa luntur kepercayaan tentang ngaben. Akan jadi bumerang karena proses pembentuk niki yang tidak dipahami. Nah, kembali masalah surga dan neraka itu adalah dualitas alam yang menentukan dualitas karma. Dualitas karma ini kan semua berpahala. Tindakan itu bisa baik, bisa buruk. Dan ini adalah penentu nanti kita mendapatkan dualitas karma, apakah neraka atau surga setelah kematian. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di suksma sarira itu kan ada manah. Manah ini yang merekam jejak-jejak memori, kesan-kesan memori yang tersimpan selama hidup. Ini yang menyimpan ya, Nah, sesuai dengan aturan alam, hukum Tuhan yang tidak bisa ditawar adalah dua, hukum rete dan hukum karma. Tak bisa karena setiap tindakan itu menghasilkan subur dan subur karma. Ini tidak bisa ditawar.
Nah, maka dari itu akan tetap ada timbangan Ki. Seberapa besar persentase kebaikan kita yang kita lakukan di dunia niki antara karma baik dan karma buruk ini akan tetap menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Masalah ngaben itulah pelepasan stula sarira. Jadi ikatan antara Atman dengan suksma sarira ini sudah lepas ya. Tapi wasana karma tetap dipertanggungjawabkan. Itu kalau masuk akal juga. Masuk akal bagi Tiang. Berarti tidak setiap orang masuk surga kan disesuaikan sekarang dengan karma wasananya. Nggih. Akan tetapi niki perlu digarisbawahi kan ada dua pertanyaan. Apakah yang ngaben sudah pasti mendapatkan neraka? Itu ada perbedaannya. Bagi yang sudah ngaben, dia akan lebih ringan menjalani kehidupannya di sana gitulah. Lebih cepat mengalami proses lebih sedikit penderitaan di sana. Karena dia sudah tidak lagi terikat dengan badan jasmaninya. Jadi lebih galang lah ketimbang bagi yang tidak ngaben apalagi ditanam lama-lama niki. Ini roh seperti itu akan dia merasa kebingungan. Kebingungan karena dia masih terikat dengan badan jasmani, makanya orang yang lama tidak diaben niki kan badannya masih dikubur niki. Sewaktu-waktu sang roh niki, sang jiwanya ini akan kembali ke badannya pasti. Makanya sering ada penampakan di kuburannya niki kan. Karena tubuhnya niki kembali ke tempat badannya niki. Dia masih teringat semua dengan kesan-kesan memori. Teringat dengan tubuhnya. Nah, ini yang membuat atma itu menjadi sengsara. Makanya kalau istilah di Bali, kalau sekian tahun tidak diaben itu akan menjadi butuh cuil. Karena dia mengalami antara alam rohani dengan alam sekala, dia terus mengalami kebimbangan. Nah, ketimbang dengan roh yang sudah diaben, kan sudah menjadi abu nih. Jadi sang roh tidak lagi mengingat badan jasmaninya secara utuh. Dia terus akan menuju ke alam rohani secara fokus. Itu garis bawahnya. Jadi bagi umat Hindu yang belum diaben itu cuma dia akan mengalami penderitaan yang lebih lama. Itu yang disebut alam naraka itu kan asal kata naraika. Nara itu kan manusia. Dia itu berada di alam manusia dan alam rohani. Ini yang menyebabkan itu jadi sang roh atau sang jiwa ini terbelenggu. Terjebak. Makanya jiwa kita yang dulunya murni akan terjebak oleh dualitas karma. Karma baik dan karma buruk ini yang tidak bisa dilari dari tanggung jawab, tetap akan mendapatkan tanggung jawab. Oke, mungkin yang coba menambahkan lagi sedikit tentang pertanyaan Mangku Dwi, di mana dia Jero Mangku Dwi menanyakan bagaimana dengan orang-orang yang jahat. Apakah dia bisa mendapat surga dan neraka dengan cara diaben gitu? Kalau menurut pandangan Tiang sendiri sih ngaben itu adalah sebuah metode seperti yang dikatakan Jero Pandit adalah untuk mencapai kelepasan. Berarti dari konteks ritual Hindu Bali yang kita lakukan terus-menerus ini adalah metode untuk melepaskan atau mengembalikan unsur-unsur badan ini ke sumber gitu. Sehingga konteks orang jahat tetap bisa diaben, akan tetapi dia akan bergulat di konteks wasana yang seperti yang diceritakan oleh Jero Pandit. Mungkin seperti itu tambahan ya, Jero. Maka dari itu semua tahapan proses ngaben itu adalah pengembalian. Nah, Mangku Robi sebagai praktisi lebih paham itu. Itu kan beberapa tahapan ngaben itu kan. Itu pengembalian unsur terkasar dari terhalus ya. Dika, gimana Mangku Dwi? Sudah? Kudepa. Nah, mungkin Niki kepada Mangku Depa. Kira-kira
dari penjelasan tadi, apakah ada yang bisa gak Jero tambahkan atau mungkin timbul pertanyaan di toh juga kita semuanya pelaku sebenarnya aja gitu. Memang terkadang walaupun kita sama-sama pelaku kan memiliki masing-masing apa namanya tuh, konteks cara berpikirnya kita pemahaman yang masing-masing gitu ya. Mungkin deh Pak. Semua ke Robi. Dari tadi yang dengar pembahasannya ya Jero Pandit, ngaben dengan adalah pengembalian dari unsur Panca Mahabhuta dan sang jiwa kembali ke badan halus ya, ke unsur yang lebih halus ya. Nah, tidak lepas iraga ring Bali pada saat menceritakan tentang ngaben ada upakara dan upacaranya. Tadi yang dibahas ini kan tatuanya kan, kita ada 3 kerangka agama, tatua, susila, dan upacara yang masuk ke ranah upacaranya. Kalau penjelasan wau kan yang tangkap nih ke artinya bukannya sekedar dibakar udah selesai, bahkan tahapannya ring tradisi banyak. Kenapa nih ke setelah badan kasar ini dibakar, tidak abunya ini langsung aja dianyut ke sungai atau ke laut? Kenapa nih ke harus dibuatkan badan baru lagi yang seperti di tradisi di upacara nih ke suku tunggal, masuknya abu nih ke habis itu sulingnya memanggil sang atman, sang jiwa lagi dimasukkan ke suku tunggal, dan terus ada dipetik lagi, dikasih dius kamu lagi, dan ada panjang hilang ubu pirata wau. Setelah itu wau dibisikin untuk mencapai surganya. Nah, bagaimana tentang ring tradisi nih, Kak? Nggih, atau Jero Robi, Jero Pandit saya jelaskan. Nggih. Sesuai yang Tian jelaskan tadi kan tahapan-tahapannya nih, nggih. Jadi untuk mengembalikan unsur yang terkasar, kemudian unsur yang terhalus, nah nikah kan dibuatkan dari badan simbolis Ya. agar bisa mengembalikan ke unsur yang lebih halus. Kan mungkin kita membakar kalau tidak ada badan, makanya dibuatkan badan simbolis. Jadi sang sulingge malih napi wastane menginisiasi nih ke, dimasukkan lagi ini ke. Nah ini kan seperti yang Mangkudepa bilang, kan dibisikin napi ini ke. Anggap itu adalah proses penyadaran sang roh. Ya, Oh, bisik kan itu untuk Proses penyadaran sang roh agar dia menyadari bahwa dia sudah menjadi sang jiwa sekarang, agar tidak lagi terikat dengan badan jasmaninya. Itu sebetulnya. Jadi itulah proses pengembalian unsur yang telah halus dari Panca Mahabhuta ke Panca Tanmatra. Nah, niki Mangkurobi yang lebih ahli dalam gitu. Kenapa Pak Yun ini? Ya. Aduh. Ini yang coba semampu dia guys. Mohon dilengkapi lagi. Ngaben kalau konteks ritualnya, kalau hitung satu per satu sudah pasti pemahaman sederhana, ribet dan sangat membelibat dan menguras tenaga dan segerehanya. Kita makin menjelaskan bagaimana menjelaskan yang ribet biar sederhana. Yang jadi sederhana. Harus Itu bisa biar dipahami. yang bisa. Sesungguhnya itu tidak seribet seperti apa yang dilihat. Sebenarnya kalau kita mampu memahami konteks ngaben itu dari awal, bahwa ngaben itu adalah endingnya ke moksa, berarti kan ada konteks kelepasan. Jika berbicara konteks kelepasan, sudah tentu kita harus ada pembersihan Prosesnya dari Nah, kemudian ngaben yang di Bali ini yang digodok adalah proses atau metodenya ini memang super digodok oleh para leluhur kita, sehingga para leluhur
memberi tahapan dalam konteks pengabdian. Mulai dari waktu meninggal, pas meninggal. Nah, di sana ada juga konteks nyiramin layon. Nah, nyiramin layon itu juga pembersihan setulus hari itu. Ya, memang ya mungkin bekas apa yang kemarin nggak sempat mandi keburu meninggal. Jadi dibantulah kita mandi oleh Pesemetonan Banjar atau keluarga. Nah, kemudian meningkat di Bali juga dikenal dengan konteks mekrik kuku. Mekrik kuku itu sesungguhnya mengesahkan bahwa dia benar-benar sudah meninggal, sehingga tidak terjadi seperti yang dijelaskan oleh Juru Pandit, sang jiwatman ini ingin mencari kembali badannya gitu. Itu namanya konteks mekrik kuku, dan seterusnya nih ke konteks sampai diringkas layon. Nah, dalam konteks setelah pengringkasan layon itu biasanya ada konteks natab saji. Akan tetapi sebelum konteks natab saji ada yang namanya pengaskaran. Nah, pengaskaran itu kalau pemahaman dia, pengaskaran itu adalah diksa, di mana dalam konteks di Menawo Dharma Sastra kita diwajibkan melakukan penyucian dari dalam kandungan sampai semasa hidup. Nah, konteks diksa ini adalah konteks penyucian. Sehingga dalam ritualnya nih kita melakukan pengaskaran yang lebih fokusnya adalah diksa di saat dia meninggal, karena dia tidak sempat melakukan diksa semasa hidup. Nah, seperti itu konteks pengaskaran. Nah, kemudian kan yang sampaikan natab saji. Nah, yang didiksa ini bukan badannya yang didiksa, akan tetapi jiwatma atau sang roh yang mungkin dikenal, yang dipanggil oleh para surye, yang kemudian dimasukkan ke sangaurip namanya, atau tapakan, apalah jenisnya sesuai dengan wilayahnya. Nah, ini yang didiksa. Dalam konteks diksa itu sama seperti dalam ada konteks pemetikan, ada konteks dios. Nah, setelah itu baru kita berikan dia suguhan yang disebut dengan saji. Seperti itu Juru Depa itu sampai dalam konteks pengaskaran. Nah, kemudian dalam acara pengabdian nanti di saat di kuburan atau di setra itu kan Juru Depa mengatakan badan kasar yang dibakar, mengapa tidak langsung dibuang, dan mengapa harus diperlukan dibuatkan lagi badan baru berupa suku tunggal. Nah, ini pemahaman dia. Tadi Juru Pandit sudah menjelaskan sangat detail bahwa kita wajib mengembalikan unsur panca mahabudha. Nah, di saat pembakaran badan ini itu kembali mengembalikan unsur panca mahabudha. Nah, kemudian setelah unsur panca mahabudha ini terbakar menjadi tulang ataupun bisa menjadi abu. Nah, kemudian itu kembali diwujudkan yang namanya ngereke. Artinya dia dibentukkan kembali seperti wujud manusia. Kemudian dari wujud manusia ini dipilih kembali tulang-tulang yang paling halus dan dihaluskan, kemudian dimasukkan kepada suku tunggal yang seperti yang Depa tanyakan tadi. Tujuannya suku tunggal ini adalah untuk membantu melepaskan panca dan mantra. Itu pemahaman dia. Sehingga di dalam pelaksanaannya kembali
ada ritual seperti hius dan saji kembali seperti dia orang hidup gitu. Kalau memang kita tidak seperti itu pemahamannya bahwa beda, kan tidak mesti kita melakukan apa namanya itu kesuku tunggal seperti yang Jerodipat tadi. Kalau memang unsurnya Panca Mahabhuta bakar ya buang bukan selesai gitu. Akan tetapi dalam konteks pemahaman leluhur, nah itulah dibuatkan dikemas khusus ini. Nah, kembali di dalam pengemasannya tadi pertanyaan Jero Dwi yang meninggal bisakah mencapai surga? Apakah Banten ini dalam proses dari suku tunggalnya sekarang mendio sepanjang semua apakah ada hanya peralatan apa bisa ini membantu mencapainya surga? Ada ini tradisi saja? Ada cuma diperlengkap saja istilahnya, apakah KTP aja ini? Dan apakah boleh tanpa ini? Dan istilahnya masuk ke suku tunggal hanya dibersihkan saja, dilukat, terus dibisikkan yang tadi Jero Robi katakan Brahmo Rasyam, dibuang atau dianyut, selesai. Kan dari masyarakat kan kadang ini yang ditanyakan, Banten ngabeannya banyak, besar gitu. Jero mungkin? Kalau tiang ke masalah perkara ini ke kurang gitu. Cuma tiang bisa memahami ada beberapa Banten yang mungkin digunakan di saat kita proses penyucian. Kemudian ada beberapa Banten yang merupakan saji atau persembahan untuk saudara-saudara kita di sana. Ya, Setiap penjaga alam di sana kan harus dapat upah. Itu. Artinya Banten itu ada salah satu atau beberapa untuk yang di sana, sananya, ya. penunggu di sana. Makanya ada istilah saji. Itu Banten itu yang diperuntukkan untuk ngupain istilahnya, ngupain penjaga di sana gitu. Tuh, makanya tidak yang bisa harus lepas. ada yang tidak boleh diganti. Makanya ada Banten utama yang memang harus pokoknya itu. Pokoknya Kan mungkin kita mengkeluk. Bagi anak negeri harus seperti ini. Apakah Banten ini bisa mencapai surga? Jawabannya ini ya. kan media. Jawabnya ya. Ya. Kenapa bisa mencapai surga? Di sana ada sebuah pengharapan dari anak cucunya yang melakukan ritual. Pengharapan. Ya. Apa yang kita lakukan ini semuanya pengharapan, tidak bisa. Artinya untuk menuju yang sesungguhnya itu adalah kembali ke masing-masing, ke wasana kita sendiri. Jika Anda ingin mencapai moksa, lakukan sesuai dengan tuntunan pusaka suci yang ada. Jika ingin mencapai surga, lakukan agar mencapai surga. Walaupun surga dan neraka akan selalu berdampingan seperti kisahnya Sang Dharmawangsa, di mana adik-adiknya walaupun dia berbuat baik, akan tetapi dia tetap di neraka. Cuman sebentar gitu, kembali dia surga. Nah mungkin itu konteks apa? Karena gini, surga neraka ini kan cara timbangan gitu. Akan selalu berdampingan ya. Niki pasti ada nilainya. Ya. Karma buruk sekian persentase, niki sekian persen. Nah setelah niki karma buruk niki iraga bayah di alam akhirat. Alam akhirat niki kan merupakan neraka, alam siksaan yang iraga blogang riben alam siksaan niki. Telah niki persenane kije ben ke alam pasti ke surga. Telah ben gue belum mintes. Artinya tidak terlepas di keduanya. Makanya di konsep Hindu itu berbeda dengan konsep teman-teman yang lain. Karena Hindu itu lebih mengutamakan keseimbangan. Gitu. Karena jelas hukum di Hindu adalah hukum berta yang seperti dijelaskan. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa dibantah itu hukumnya. Nah, terus dalam konteks ritual ini bukan hanya sekedar, memang betul-betul harus dilakukan. Seperti yang sudah disinggung tadi, Banten yang tidak bisa terlepas itu memang ada. Konteks yang tidak terlepas itu yang mungkin kita sudah sering tahu. Penebus itu wajib harus ada. Penebus.
penebusan. Kemudian ada dios, kemudian saji yang wajib. Terus yang tidak boleh terlupakan adalah banten teben, panjang hilang, dan pengiriman. Nah, itu yang tidak boleh terlepas. Nah, konteks ayaban sekemampuan. Mengapa harus ada banten teben? Itu menjadi pertanyaan sebenarnya di masyarakat. Banten teben itu tidak terlepas dari ajaran Hindu yang ada di Bali masuk ke catur sana. Di banten teben itu dijelaskan banten-bantennya ini memang untuk upah-upah saudara kita, yang ada yang menjadi babi, yang dialasi seperti itu, yang seperti yang cerita gitu. Yang setuju dengan Jero Robi tadi, kalau Banten inti misalnya dius, panjang hilang, penebusan, badan teben, nah apa niki ampun kalau di masyarakat ayabannya ini ampun yang tidak dipahami karena berhubung kalau pakai sulingnya harus ada ini minimal pergemal atau pembangkit iko yang terjadi di lapang pemahaman masyarakat. Kalau memang itu aja Banten inti ngaben, iko aja ayamnya sake sidan. Nah, biar tidak dikatakan ngaben terlalu ribet terlalu besar Bantennya. Oke, yang perlu dijelaskan inilah Banten, beberapa Banten pokok yang harus ada pada saat ngaben iko yang setuju dari iko ayamnya Seksida. Sekiranya. Mungkin yang garis bawah ini biar tidak bias nanti di konteks masyarakat serta penekun-penekun ritual atau pihak-pihak beliau yang maksud nika sakosidan nika seperti niki. Jika di Bali dikenal dengan konteks niste, madya, dan utama. Kemudian yang nistenya juga dibagi menjadi 3. Madyonya menjadi 3 dan utamanya juga menjadi 3. Nah, kenapa yang mengatakan artinya kemampuan kita untuk membuat saksidan? Karena dalam perkembangan zaman ini, makanya kita lebih ke konteksnya niste, akan tetapi niste yang utama kan perjalanannya, sehingga menyesuaikan ayabannya niki. Nah, yang pada dahulu mungkin di saat pengabeanan yang besar, jika nur sang sulinge wajib ada banten pembangkit. Nah, itu yang wajib karena konteksnya utama. Dan yang kemudian karena perkembangan zaman mulai dah sulitnya dari bahan, kemudian manusianya sendiri yang tidak begitu mahir mengerjakan sesuatu, sehingga untuk menguatkan tradisi ini kita mulai berkembang. Artinya bagaimana tradisi ini biar kuat, dengan upakaronya ini tidak lepas, sehingga upakara ini yang diturunkan sedikit senistanya pengaturan ayaban juga, akan tetapi sulingnya bisa muput, akan tetapi di suruhnya ada ya bantan berbeda seperti dewa-dewa. Itu memang masuk ke konteks ritual, memang kita harus ada sedikit pembelajaran khusus tentang bebantanan nih ke jero. Mungkin ada mungkin yang kinten garis bawahi. Jadi masalah niki upakaranya niki. Jadi upakaranya niki memang mesti menggunakan upakara sebetulnya dalam konteks pengabenan. Apalagi kita niki kan berhubungan sekali niki. Sekali ya. Yang beratnya kan sekali niki. Sekalinya berat. Nah niki. Nah jadi kalau niki bahas sebetulnya masalah ritual niki panjang sekali sebetulnya. Niki. Jadi intinya begini. Tadi Tiang sudah sampaikan dan kami semua sudah menyampaikan apa itu ngaben, kemudian tujuan ngaben, hakikatnya ya, hakikatnya sebetulnya hakikat ngaben itu apa? Nah, mungkin Semeton sudah
menyimak dari diskusi kami. Jadi terkait dengan pertanyaan ini sebetulnya perlu penyampaian yang pas, Ya, betul sekali. biar nantinya masyarakat yang sudah melakukan pengabenan, karena tradisi kita ngaben menjadi luntur kepercayaannya Tentang ngaben itu tentang sendiri. ngaben gitu. Wah, gitu. Padahal itu ide dari masalahnya. ngabennya sangat adiluhur Sangat sebenarnya. sangat bagus sekali. Nah mungkin niki santukan kebandan ugalah. Oh, kita nih. Nggih, kebandan ugalah dan waktunya sudah hampir abrab niki. Mungkin hanya sedemikian yang mungkin kami bisa paparkan dari konteks ngaben. Kalau ada semeton yang mungkin bertanya seputaran tentang ngaben ini, mungkin yang tidak manut dengan penjelasan kami, bisa nanti komen di kolom komentar. Ya. Karena niki kami adalah penjaga tradisi sebetulnya, Kami ingin menguatkan tradisi. penjaga tradisi Bali gitu. Jadi untuk itu kami juga mohon saran-sarannya semeton semua, karena yang nonton ini pasti orang-orang yang pakar tentang ritual, orang intelektual, orang rohaniawan pasti. Jadi sudah jelas penjelasan dari kami ini banyak yang kurang mungkin dari penjelasannya, mohon masukannya. Mungkin mengkurangkan. Nah, kira-kira walaupun kita sudah waktunya sudah mepet sekali, bagaimana ya Bangku Dwi dari penjelasan bisa diterima? Kalau dari penjelasan tadi sih yang rasa sudah bisa diterima. Saya. Ya, mungkin ini karena sudah waktu. Ya. Nggih, diangkat kembali. Terus Bangku Dwi Pak ada? Cukup. Nggih. Dan kesempatan lagi. Nggih, semua dari penjelasan ini bisa yang mungkin tarik kesimpulan dari perbincangan ini adalah ngaben itu adalah goalnya moksa, akan tetapi dari ritual yang kita lakukan adalah metode agar kita mampu mencapai kelepasan. Akan tetapi surga dan neraka itu kembali ditentukan oleh karma wasana masing-masing. Mungkin seperti itu penjabaran kami semua. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan, karena kami semuanya adalah konteksnya masih tahap belajar. Oke, sekian dulu konten hari ini. Mungkin yang tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.